Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada malam ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang luar biasa. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, Allah juga memberikan kepada kita nikmat sehat dan sempat, dan banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita menggunakan, bisa menggunakan untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kita bisa gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah Musalla Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah berikan kepada kita kenikmatan kita bisa melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk pada golongan ini ya. Nabi menjelaskan, bersabda di dalam hadisnya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran wa hafizul lisan wa muqimil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang selalu hidupnya digunakan untuk membersamai Al-Quran. Itulah golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun menyebutkan orang yang selalu membersamai Al-Quran disebut manusia terbaik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi
orang yang selalu hidupnya digunakan untuk membaca Al-Quran, selalu membersamai Al-Quran, digunakan untuk menghafal Al-Quran, mengamalkan apa isi kandungan Al-Quran, diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, insya Allah orang ini akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena golongan yang seperti ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman pasti merindukan surga, akan tetapi surga pun merindukan golongan yang seperti ini. Jadi maksimalkan di bulan puasa ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Lisan yang Allah berikan digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang kita gunakan tidak digunakan untuk sesuatu yang menjadi Allah murka kepada kita. Lisan kita tidak digunakan untuk mencaci orang lain. Lisan kita tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Akan tetapi lisan kita digunakan untuk selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Maka lisan kita menjadi lisan yang selamat. Karena juga orang yang bisa menjaga lisan salah satu ciri orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka berkatalah, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Insya Allah kalau lisan kita dijaga semaksimal mungkin, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada golongan ini juga. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa muqimil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Memberi makan kepada orang yang kelaparan ini juga golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang berupa harta, jangan sampai harta kita tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan. Gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya harta yang dimiliki oleh kita adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah, digunakan untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasaimin fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lewatkan momen-momen yang mulia ini, karena bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang sangat mulia. Perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, mempunyai iman orang tersebut, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada ini, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan yang mulia ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kultur yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi motivasi untuk kita semua semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam